Baik, apa kabar, Dek? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik. Kan kemarin kita sudah kenalan, tapi kakak akan mengulang perkenalan kakak. Jadi, nama kakak itu Alifia Ismarahmini. Ada bisa panggil saya Alifia. Saya berasal dari Ilmu Keperawatan Universitas Hasanuddin. Di sini saya ingin memberikan promosi kesehatan kepada adik mengenai pencegahan dan penanganan diare. Apakah ada bersedia? Ya, Baik, jadi di sini tujuan promosi kesehatan yang saya lakukan yaitu agar adik mampu mengetahui pengertian dari diare, cara mencegahnya, bahkan penanganannya. Baik, di sini kakak ingin tanya sama adik, menurut adik diare itu apa sih? ceratnya cerat. Benar. Jadi, diare itu seperti yang ada di flipchart kakak ini, yaitu buang air besar dengan tinja berbentuk cairan atau setengah cairan dengan frekuensi lebih dari 3 kali per hari. Nah, jadi kan kakak sudah jelasin nih pengertian dari diare. Kakak ingin tanya, ada tahu nggak cara pencegahan diare? Tidak. Ada tidak tahu, jadi kakak di sini akan menjelaskan pencegahan diare. Yang pertama yaitu cuci tangan. Nah, seperti yang kita ketahui, cuci tangan itu adalah cara pencegahan diare yang paling gampang tetapi paling disepelekan oleh orang lain. Kan tangan itu merupakan tempat berkembang biaknya mikroorganisme, karena kita kan menyentuh barang-barang itu menggunakan tangan kan. Jadi untuk mencegah terjadinya kita mengalami diare, jadi apapun yang kita lakukan, baik itu sesudah atau sebelum melakukan aktivitas, kita harus mencuci tangan. Apalagi kan kalau misalkan makan kita pakai tangan, kita tidak cuci tangan, itu mikroorganisme bisa masuk ke dalam tubuh tak. Selanjutnya itu minum air yang bersih. Di sini kan kalau minum ke air itu bakalan masuk ke dalam tubuh tak? Nah, kalau misalkan minum ke air yang tidak bersih, itu otomatis itu air yang tidak bersih mengandung mikroorganisme, dan jika masuk ke dalam tubuh tak itu bisa juga menyebabkan diare. Itu makanan probiotik. Probiotik ini berfungsi untuk menghasilkan bakteri baik untuk tubuh kita. Nah, probiotik ini berfungsi untuk menjaga kesehatan dan mencegah infeksi pada usus kita. Jadi, kalau adik ingin mencegah adik tidak terkena diare, adik harus mengonsumsi probiotik. Nah, contoh makanan probiotik ini makanan yang telah difermentasi, contohnya itu tempe, keju, yogurt. Jadi adik bisa mengkonsumsi ini untuk mencegah adik terkena diare. Selanjutnya yaitu hindari makanan pemicu diare. Nah, di sini makanan yang kakak maksud yaitu makanan yang berminyak, keras, berlemak, pedis. Nah, adapun buah-buahan yang berserat juga itu dapat menyebabkan makanan-makanan yang berserat itu dapat menyebabkan juga diare. Jadi adik harus menghindarinya. Selanjutnya itu masak bahan makanan dengan sempurna. Di sini ketika adik memasak makanan itu belum matang, nah sedangkan di makanan tersebut terdapat mikroorganisme. Nah, jika adik tidak memasaknya secara baik, mikroorganisme itu tidak akan mati sehingga bisa tertelan oleh tubuh adik dan dapat menyebabkan diare. Selanjutnya itu mengonsumsi makanan dan minuman dengan bahan alami. Di sini merupakan salah satu alternatif untuk mencegah diare. Contoh yang kakak maksud di sini ya, teh herbal. Nah, di sini dapat membantu adik untuk mencegah terkena diare. Baik, selanjutnya kakak akan pindah ke penanganan. Yang pertama yaitu berikan obat zinc. Di sini tubuh sangat memerlukan zinc sebagai mikronutrien bagi tubuh. Nah, zinc ini dapat memperlambat dan mencegah agar diare adik itu tidak tambah parah. Dia juga dapat mengurangi frekuensi adik ketika buang air besar dan mengurangi volume tinja adik. Jadi adik harus minum obat zinc ini. Selanjutnya minum Oralit. Nah, Oralit di sini seperti yang adik katakan tadi, adik tahu Oralit. Minum Oralit ini merupakan sebagai pengganti cairan tubuh adik ketika adik mengalami diare. Kan kalau diare itu cairan tubuh akan keluar sangat banyak, jadi untuk mencegah dehidrasi adik harus mengonsumsi Oralit. Selanjutnya itu minum obat anti diare. Nah, di sini
obat anti diare ini sama dia itu menghambat kerja pada usus, dan ini membuat makanan di usus itu bertahan. Jadi adik tidak buang makanan tersebut. Nah, selanjutnya itu air elektrolit. Ini sama halnya dengan minum oralit. Nah, di sini air elektrolit itu sebagai pengganti cairan tubuh adik yang hilang karena akibat diare. Nah, selain sebagai pencegah, makanan mengonsumsi prebiotik ini juga bisa menjadi salah satu penanganan dari diare, karena sifatnya yang kakak tadi katakan itu dia sebagai sumber penghasil bakteri yang baik untuk usus kita yang akan menjaga kesehatan dan mencegah infeksi pada usus kita. Selanjutnya itu diet BRAT, di mana B itu banana atau pisang, R itu rice atau nasi, A itu apple sauce atau saus apel, dan toast itu roti panggang. Nah, ini merupakan salah satu penanganan dari diare, karena sifat dari makanan tersebut ini hambar dan tidak mengandung serat. Itu sebabnya mengonsumsi makanan tersebut dapat sebagai salah satu penanganan dari diare. Baik, tadi kakak udah jelasin semua tentang diare, pencegahannya, dan penanganannya. Mungkin adik ingin bertanya sesuatu kepada kakak setelah kakak menjelaskan kepada adik. Adik bisa bertanya. Kan makan bakso. Nah, bakso itu kan berlemak, berminyak, pedas. Nah, bagaimana cara saya? Apakah saya berhenti mengonsumsi atau bagaimana? Begini, benar kata adik, bakso itu mengandung lemak, sudah berlemak, berminyak lagi, terus pedas. Apalagi kalau yang suka lombo itu kasih banyak di lombonya ya. Adik tidak perlu berhenti untuk mengonsumsinya, tapi adik harus membatasi mengonsumsi bakso tersebut, mungkin sekali-kali dalam sebulan, atau ya pokoknya diatur jangan setiap hari. Nah, selain itu makanan pedas itu juga selain menyebabkan diare juga berbahaya untuk lambung adik karena bisa menyebabkan penyakit mah. Jadi setidaknya adik harus makan memberi lombok itu jangan terlalu banyak, kayak seperlunya saja. Terus adik juga jika makan bakso ini, adik harus menyimbangi dengan makan makanan yang bergizi. Jadi adik bisa terhindar dari penyakit diare. Mungkin adik ingin bertanya lagi? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Jadi kan kakak tadi sudah jelasin nih. Kakak ingin tanya apa saja yang adik bisa dapatkan dari penjelasan kakak. Nah, jadi diare itu buang air besar dengan tinja berbentuk cairan dengan frekuensi lebih dari 3 kali per hari. Nah, cara pencegahannya itu dapat dilakukan dengan mencuci tangan, minum air bersih, serta makan makanan probiotik. Penanganannya, kita bisa memberikan obat zinc, minum oralit, dan minum obat anti diare. Betul sekali, berarti adik tadi memperhatikan kakak selama kakak menjelaskan. Setelah dengan hasil jawaban dari adik, kakak bisa menangkap bahwa adik sudah mengetahui apa itu diare, pencegahannya, dan penanganannya. Jadi di sini kakak akan menyimpulkan bahwa diare itu adalah buang besar yang melebihi 3 kali dalam sehari. Nah, adapun pencegahannya yaitu ada cuci tangan, minum air bersih, makan makanan probiotik, mengonsumsi makanan dan minuman yang alami, masak bahan makanan dengan sempurna, dan menghindari makanan pemicu diare seperti makanan berlemak, berminyak, dan pedas. Adapun penanganannya itu kita bisa lakukan memberikan obat zinc, memberikan obat anti diare, memberikan oralit, memberikan air elektrolit, mengonsumsi prebiotik, dan yang terakhir yaitu diet BRAT. Mungkin cukup sekian yang bisa saya berikan kepada adik. Terima kasih atas waktunya. Cukup sekian. Semoga kedepannya kita dapat bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.